dalam bidang HI itu relatif rendah, karena lembaga pendidikan negeri yang menawarkan program pascasarjana di bidang hubungan internasional itu masih sedikit. Bahkan sampai sekarang juga sebetulnya ya, yang menawarkan program studi sampai ke tingkat doktoral itu masih sangat terbatas. Nah, selain itu, akhirnya lebih banyak mahasiswa hubungan internasional, baik yang di tingkat sarjana, ya, kemudian magister, itu melanjutkan pendidikannya di program studi yang lain, seperti misalnya ilmu politik, ya, kayak di UGM sebetulnya tidak ada jurusan HI untuk program doktoralnya, ya, yang ada itu adalah sains politik, ilmu politik, gitu. Sehingga beberapa akademisi HI itu cenderung mengambil atau memilih untuk melanjutkan studi doktoralnya di ilmu politik. Atau bahkan ada ilmu pemerintahan, dan ada juga administrasi publik. Nah, tidak sedikit juga kemudian mungkin yang concern kepada permasalahan gender misalnya gitu ya. Nah, juga lebih mengambil jurusan-jurusan lainnya gitu. Seperti hukum internasional gitu ya. Jadi akhirnya masuk ke fakultas hukum. Kayak kajian gender tadi mungkin gitu ya, ada yang mengambil ya administrasi publik bisa di situ, atau ilmu pemerintahan pun bisa seperti itu. Nah, perguruan tinggi pada umumnya tidak menawarkan jenjang karir yang jelas secara kompetitif, sehingga banyak lulusan HI yang lebih memilih untuk mengejar karir di sektor pemerintahan yang menurut mereka lebih memberikan jaminan yang lebih baik. Jadi selama ini ada stigma bahwa lulusan hubungan internasional itu seharusnya menjadi diplomat saja, bekerja di Kementerian Luar Negeri. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa di Kementerian Luar Negeri itu kuota untuk lulusan HI cenderung agak terbatas gitu. Ya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa kalau bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri itu yang paling ideal sebetulnya. Padahal sebetulnya lulusan hubungan internasional itu juga bisa berperan aktif ya dalam berbagai lembaga, misalnya lembaga riset gitu ya, atau organisasi internasional seperti INGO misalnya, kayak Greenpeace, WWF gitu, atau misalnya perusahaan-perusahaan transnasional ya. Nah, ini sebetulnya banyak sekali lulusan hubungan internasional yang bekerja di sektor swasta tersebut. Nah, kita lanjut saja ya. Nih. Kemudian permasalahan lainnya adalah lembaga penelitian HI yang ada pun cenderung masih lemah, di mana belum banyak lembaga think tank di bidang HI di Indonesia, seperti misalnya CSIS gitu ya. Nah, ini kalau di masa saya dulu di tahun 90-an ya. Saya masuk universitas itu angkatan 96 ya. Sangat terbatas sekali penelitian-penelitian yang terkait dengan hubungan internasional. Kita paling cari jurnal di CSIS, atau bahkan ketika misalnya sedang ada di ibu kota misalnya gitu ya, datang langsung ke kantor CSIS ini gitu, mencari clipping koran ya, mencari informasi sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai sumber data untuk skripsi pada saat itu. Kemudian ada The Indonesia Quarterly. Nah, cuman kedua jurnal ini bukan hanya difokuskan pada isu-isu HI saja. Jadi tidak ada yang betul-betul menjadi jurnal penelitian hubungan internasional. Meskipun kondisinya pada saat ini juga sudah sangat berubah ya, di mana setiap program studi HI di Indonesia itu memiliki jurnalnya masing-masing. Oke. Nah, pada tahun 2009 setidaknya ada 13 perguruan tinggi yang membuka program studi hubungan internasional. Dan dari tahun ke tahun jumlahnya ini semakin bertambah ya. Hal ini didorong oleh reformasi sejak tahun 1999 yang mengharuskan Indonesia mendefinisikan kembali pola hubungan luar negerinya setelah terjadinya peralihan kekuasaan ya, dan kemudian mendefinisikan kembali juga jati diri bangsa beserta kepentingan dan petunjuk untuk menyikapi perkembangan regional dan global. Nah, selain itu perkembangan jumlah program studi hubungan internasional
di beberapa universitas di Indonesia. Ini juga menunjukkan betapa semakin berkembangnya minat ya para generasi muda untuk mendalami hubungan internasional ini. Oke. Nah, pada 2 Desember 2009 dibentuk Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia atau yang dinamakan dengan AIHII, yaitu asosiasi profesional yang secara khusus mengkaji bidang HI. Jadi anggotanya adalah para dosen ya, para peneliti gitu ya, yang akhirnya menjadi wadah bagi mereka untuk berdiskusi, kemudian berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan studi HI. Nah, setiap tahun Asosiasi Ilmu HI Indonesia ini mengadakan pertemuan atau yang dinamakan dengan konvensi di perguruan tinggi yang ada program studi HI-nya secara bergantian. Nah, ketepatan pada hari ini sebetulnya dimulai dari kemarin ya, 2 hari, karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kemudian konvensi ini diadakan secara luring gitu ya, maka diadakan secara daring selama 2 hari, 15 sampai 16 November di Universitas Gadjah Mada ya. Cuman ya memang saya enggak berpartisipasi di sana gitu. Oke. Dalam AIHII terdapat komunitas epistemik ya. Jadi karena anggotanya adalah para dosen dan sementara dosen-dosen itu memiliki spesialisasi tertentu atau ada keminatan tertentu sehingga kemudian di komunitas AIHII itu ada dibentuk komunitas epistemik. Ada yang fokus kepada masyarakat transnasional dan isu-isu non-tradisional, kemudian ada kajian Eropa, komunitas Indonesia untuk kajian keamanan internasional, ada yang studi gender, perbatasan, Timur Tengah, gitu ya, kebijakan luar negeri dan diplomasi kontemporer, juga ada asosiasi studi Islam dan hubungan internasional. Jadi dan mereka ini akan mengadakan diskusi panel biasanya ya dalam kegiatan konvensi AIHI tersebut. Nah, kalau untuk di Universitas Mula Warman, kalau nggak salah kita tahun 2017 pernah menjadi tuan rumah konvensi nasional AIHII ini. Nah, AIHII juga menerbitkan jurnal untuk diseminasi hasil-hasil pemikiran dan penelitian HI. Jadi dari situ ya, sebetulnya bukan jurnal dari AIHII saja. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada banyak gitu ya program studi yang kemudian menerbitkan jurnal-jurnal yang berisi hasil-hasil penelitian dari para akademisi HI di seluruh Indonesia. Ya, jadi bisa kemudian dosen-dosen dari luar Unmul misalnya mengirimkan tulisan mereka kepada kita, karena di HI sendiri kita punya open journal system dengan nama interdependence, ya, interdependence. Jadi isinya adalah tulisan-tulisan tersebut baik yang berasal dari para akademisi di universitas tersebut ataupun dari universitas lain. Nah, sementara di tingkat mahasiswa, ya mungkin kalian tahulah ini ya, terdapat wadah untuk berdialog dan berdiskusi tentang isu-isu HI dan kemajuan HI. Misalnya Pertemuan Nasional Mahasiswa HI Indonesia. Ya, kemudian ada pertemuan selanya gitu ya yang juga dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Ada beberapa tantangan dalam perkembangan studi HI di Indonesia, tapi ini lebih kepada permasalahan untuk perkembangan studi HI-nya sendiri ya. Kita belum masuk kepada apa yang menjadi permasalahan sehingga kemudian teori HI Indonesia itu sulit untuk berkembang. Meskipun 4 permasalahan yang saya sebutkan di bawah ini juga mungkin memberikan pengaruh terhadap susahnya atau kesulitan untuk menghasilkan teori HI atau perspektif Indonesia terkait dengan masalah-masalah global. Yang pertama adalah penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang belum memadai, sehingga kurang menguasai sumber-sumber pengetahuan HI yang mayoritas ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, ini harus kita akui ya, bukan tidak boleh
mereka yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris itu untuk memilih jurusan HI, siapapun berhak begitu ya. Karena ini berdasarkan minat seseorang gitu. Tetapi ketika sudah mencemplungkan diri di program studi hubungan internasional, haruslah berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ini. Kenapa? Karena buku-buku rujukan, ya hasil-hasil penelitian, ya buku-buku buku-buku utama, terutama yang terkait dengan teori HI itu adalah dalam bahasa Inggris. Nah, kita tahu juga buku-buku terjemahan ya ke dalam bahasa Indonesia itu sangat minim sekali. Bahkan kalaupun ada, mungkin ya seperti yang saya pernah sampaikan, tidak begitu baik bahasa terjemahannya, sehingga akan lebih memuaskan apabila kita membaca dari teks aslinya, gitu ya. Nah, yang kedua, ruang lingkup HI yang sangat luas. Ruang lingkup HI yang sangat luas ini karena HI itu mencakup banyak hal. Kita tahu bahwa definisi hubungan internasional itu sendiri adalah hubungan yang melintasi batas-batas teritorial. Tidak peduli apakah misalnya hubungan itu bersifat politis, ekonomis, sosial, budaya, gitu ya, masalah keamanan dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali yang yang menjadi ruang lingkup HI itu gitu, sehingga agak sulit untuk fokus misalnya gitu ya. Nah, yang ketiga, kuota yang masih relatif terbatas untuk lulusan HI di Kementerian Luar Negeri. Tadi yang sudah saya singgung begitu ya. Cuman beberapa tahun kebelakangan ini, khususnya tahun lalu ya, kalau tidak salah saya melihat sendiri, kan pasti banyak di-share ya oleh ya salah satunya kita bisa lihat di web kementerian itu sendiri bagaimana kemudian kuota untuk lulusan HI itu lebih diperbesar ya. Dan ini juga disampaikan oleh saya lupa siapa beliau itu dalam suatu kuliah umum gitu ya, bahwa mereka ingin memberikan, Kementerian Luar Negeri ingin memberikan kesempatan yang lebih besar kepada mahasiswa lulusan hubungan internasional ya. Jadi selama ini, tapi bukan berarti tidak membuka peluang bagi mahasiswa yang berasal dari jurusan yang lain gitu ya. Tetapi kenapa kemudian lulusan HI yang jelas-jelas memang memiliki basic terkait dengan hubungan antar bangsa gitu ya, hubungan antar aktor gitu, itu malah dikesampingkan begitu. Nah, kemudian yang keempat, pandangan bahwa ilmu HI itu terlalu eksklusif. Mungkin ya tidak banyak lah sekarang ya, mungkin kalau di awal-awal dulu iya. HI itu apa sih? Ya, termasuk saya sendiri sebetulnya ya, sampai saya tanya ke sepupu saya. Jadi ada faktor keluarga sebetulnya ya, ketika sepupu saya duluan masuk ke HI angkatan 95, saya tanya-tanya apa sih yang dipelajari di HI itu? Oh, kami mempelajari tentang negara-negara gitu ya kan, hubungan antar negara A dengan negara B, perdagangan internasional, konflik perang dan sebagainya begitu ya. Dan disampaikan juga bahwa bukan bahasa pengantar sih, tetap bahasa Indonesia gitu ya, tetapi buku-buku rujukan kebanyakan dari bahasa Inggris. Nah, walaupun kemampuan bahasa Inggris saya bukan mumpuni gitu ya, tetapi saya termasuk bahasa Inggris merupakan pelajaran favorit ketika SMP dan SMA, sehingga akhirnya saya tertarik untuk memilih program studi atau pada saat itu di Universitas Riau itu jurusan hubungan internasional gitu ya. Cuman masih banyak pandangan yang melihat bahwa jurusan HI itu terlalu eksklusif. Yang dipelajari negara-negara lain. Jangankan kita mau belajar negara lain, negara sendiri aja kita belum khatam kayak gitu ya. Ngapain kita belajar negara-negara lain itu? Apa sih nanti ke depannya mau jadi apa? Ya, orang-orang tua juga mungkin belum memiliki banyak informasi terkait dengan hubungan internasional ini, sehingga kemudian tidak terlalu antusias ketika misalnya anaknya tertarik untuk memilih jurusan atau program studi HI. Oke, nah ini yang terkait dengan teori HI ya. Salah satu kelemahan studi HI di Indonesia adalah belum adanya perspektif Indonesia dalam memandang persoalan-persoalan global. Nah, ini yang menjadi fokus kita ya. Ada beberapa persoalan dasar yang menyebabkan belum adanya teori HI dari Indonesia. Beberapa di antaranya adalah persoalan sulitnya menciptakan teori. Ya, jadi
membuat teori itu bukan sesuatu yang mudah, bukan pekerjaan gampang gitu ya. Kita harus membuat beberapa penelitian terlebih dahulu ya mengenai isu yang sama sehingga kemudian baru bisa menghasilkan sebuah teori gitu ya. Bagaimana kemudian ada teori balance of power misalnya, ada teori konflik, pasti itu sudah melewati beberapa pengamatan tentang konflik misalnya, gitu ya, sehingga kemudian bisa menghasilkan sebuah teori. Teori dihasilkan melalui generalisasi, ya, generalisasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian keterbatasan sumber daya. Ya, keterbatasan sumber daya ini bisa dari sumber-sumber buku-bukunya kayak gitu ya. Kemudian keterbatasan dari sumber daya manusianya gitu ya. Nah, ini juga kemudian yang menjadi perhatian bagaimana masyarakat Indonesia ini gitu ya dianggap ya pernah ya saya sampaikan bahwa para akademisi HI ya termasuk di Indonesia itu cenderung sudah menganggap teori HI Barat itu segala-galanya gitu sehingga tidak ada motivasi untuk mengembangkan pengetahuannya atau mengembangkan sesuatu yang bisa menghasilkan teori baru gitu ya yang terkait dengan HI, teori baru HI yang khas dari negaranya sendiri. Nah, kemudian masih tertinggalnya perkembangan ilmu sosial di Indonesia. Terus departemen atau prodi HI di Indonesia yang relatif masih muda katanya gitu ya. Itu menjadi beberapa permasalahan dasar yang menyebabkan belum adanya teori HI dari Indonesia. Nah, ada kajian yang dibuat di UI ini ya yang saya baca itu. Beberapa akademisi HI di sana menyatakan gitu ya, kenapa kemudian teori HI Indonesia itu sulit untuk dihasilkan ya. Yang pertama karena tidak banyak yang bisa dipelajari dari dalam negeri. Dan karena teori adalah satu sudut pandang, maka cukuplah menggunakan teori yang ada untuk memahami apa yang terjadi di Indonesia. Nah, ini kayaknya pasif gitu ya kan ya. Tapi itu kondisi real. Ya, dan itu sah-sah saja ketika ada akademisi yang berpendapat demikian loh. Ketika sudah ada teori yang tersedia di depan mata kita, kenapa kita harus bersusah payah mencari teori lain gitu ya untuk memahami, menganalisis, memprediksi peristiwa yang terjadi terkait dengan hubungan internasional. Ngapain susah-susah lagi? Nah, seperti itu. Yang kedua, nah, ada aspek kemalasan untuk berteori dan terlalu kuatnya teori-teori barat menjadi penyebab ketiadaan teori HI khas Indonesia. Jadi ada malas gitu. Jadi kalau yang pertama tadi mungkin bukan malas aja, cuman dia menganggap cukup kok gitu ya kan. Sudah teori-teori yang ada ini untuk memahami peristiwa fenomena-fenomena HI gitu. Nah, sementara kalau yang kedua ini ada aspek kemalasan katanya gitu kan. Dan ada dominasi yang begitu kuat dari teori-teori barat. Nah, yang ketiga, para akademisi terlalu fokus pada peristiwa politik domestik di Indonesia, sehingga akhirnya mengakibatkan minimnya karya yang terkait dengan kajian hubungan internasional. Jadi, meskipun dia adalah seorang sarjana HI atau cendekiawan HI gitu ya, tetapi karena permasalahan di dalam negeri itu lebih menyita perhatiannya, maka kemudian kajian-kajian yang lebih bersifat HI itu sangat kurang sekali. Oke, kita masuk ke materi berikutnya ya. Sumber utama potensi teori HI Indonesia. Nah, jadi sebetulnya tidak semua yang ada di dalam buku Amitav Acharya itu ya, saya juga mengcombine-nya ya dengan tulisan-tulisan lain yang menjadi rujukan, saya baca-baca gitu ya. Nah, dan saya masukkan juga di dalam materi ini. Jadi tidak semua yang ada di dalam materi ini adalah bersumber dari buku Amitav Acharya tersebut. Nah, sumber utama potensi teori HI Indonesia. Yang pertama merujuk kitab-kitab klasik masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan lainnya yang terkait dengan sejarah HI Nusantara, seperti Kitab Negara Kertagama dan naskah-naskah kuno lainnya. Jadi
ketika ingin mengkaji gitu ya, apa yang bisa menjadi sumber utama potensi teori HI Indonesia. Dulu sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ini adalah ya Nusantara kan gitu ya. Kemudian pernah beberapa kerajaan besar berkuasa di wilayah Nusantara ini, seperti misalnya Kerajaan Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit, terus apa lagi? Mataram, Kediri, Demak, kan gitu ya. Kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi misalnya Ternate, kan kayak gitu ya. Terus kalau di Kalimantan Timur ada Kerajaan Kutai, Kartanegara, ya. Kalau di Sumatera itu ada Kerajaan Siak, kemudian dan banyak lagi, Kesultanan Delhi kalau di Sumatera Utara gitu ya. Kemudian kalau di Sumatera Barat itu ada Istana Pagaruyung dan sebagainya gitu. Nah, jadi sebetulnya bisa saja para akademisi HI mencari mengeksplorasi ya, menggali kembali kisah-kisah tentang hubungan internasional pada masa kerajaan-kerajaan tersebut melalui kitab-kitab klasik. Nah, ini tentu bukan pekerjaan yang mudah ya, karena kitab-kitab klasik itu mungkin ditulis dalam bahasa, kalau yang kerajaan Sriwijaya, Majapahit itu dalam bahasa Sanskerta misalnya gitu. Nah, ini kan memerlukan keahlian tersendiri. Mungkin bisa melakukan partnership lah, kemitraan dengan akademisi dari bidang studi lainnya gitu ya, kayak misalnya sosiologi, antropologi gitu. Atau bahkan harus mencari sumber-sumber itu sampai ke negara lain ya, karena ternyata lebih banyak akademisi luar ya, para akademisi barat yang tertarik untuk mengkaji kitab-kitab kuno ini gitu, naskah-naskah kuno ini. Jadi kadang-kadang kita bisa tahu bagaimana kondisi negara kita di masa dulu itu justru dari tulisan-tulisan orang-orang barat itu. Ya wajar saja sih gitu ya, karena kita di Indonesia sendiri, nenek moyang kita lah, bukan kitanya, kita belum ada pada saat itu. Nenek moyang kita terlalu sibuk dengan urusan perjuangan ya, untuk lepas dari penjajahan ya, berjuang untuk kemerdekaan. Sementara para penjajah itu ya, kemudian sarjana-sarjana barat khususnya kayak Belanda gitu ya, itu memiliki keleluasaan untuk melakukan penelitian terkait masyarakat yang berada di bawah jajahan negaranya, kan gitu. Yang kedua, sumber utama potensi teori HI Indonesia adalah eksplorasi mendalam terhadap berbagai pemikiran politik yang dipengaruhi oleh karakteristik budaya politik berbagai kelompok etnis di Indonesia. Nah, jadi berbagai pemikiran politik, baik itu pemikiran para founding fathers kita misalnya gitu ya, pemikiran politiknya Soekarno, pemikiran politik Muhammad Hatta misalnya, atau Perdana Menteri Indonesia Muhammad Natsir, atau siapapun gitu ya yang memiliki karakteristik karakteristik tertentu yang terkait dengan pemikiran-pemikiran politik pada masa itu. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat dari analisis perilaku politik para pemimpin. Jadi melalui kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin tersebut. Ini beda ya dengan poin yang kedua. Kalau yang kedua itu lebih kepada pemikiran politik, buku-buku, atau misalnya statement. Tapi kalau yang ketiga itu sudah dilaksanakan gitu ya, melalui kebijakan-kebijakan yang pernah dibuat oleh para pemimpin negara. Nah, pendekatan-pendekatan ini menjadi titik awal yang penting untuk memahami konteks budaya di mana sebuah keputusan itu dibuat, sehingga kemudian pemahaman tentang perilaku strategis para pembuat keputusan itu memiliki landasan yang memadai. Oke. Nah, sejak runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, identitas Indonesia terus berubah yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan reformasi, demokratisasi, dan desentralisasi yang mengakibatkan terjadinya pergeseran identitas politik yang kemudian membangkitkan kembali sentimen primordial. Ya, jadi di dalam buku Amitav Acharya itu ini dari sana ya rujukannya.
menjelaskan bagaimana di awal-awal reformasi itu sangat kencang berhembus suara-suara untuk yang namanya otonomi daerah, kan gitu ya. Otonomi daerah ini identik dengan desentralisasi. Kenapa? Karena selama Soeharto berkuasa, yaitu rezim Orde Baru gitu ya, kekuasaan pemerintah itu sangat sentralistik sekali, sangat terpusat sekali gitu ya. Sehingga pemerintah daerah, masyarakat di daerah itu cenderung tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola daerahnya sendiri. Bahkan kemudian para pemimpin daerah di masa rezim Orde Baru tersebut gitu ya, itu adalah orang-orang pilihan dari pemerintah di tingkat pusat. Gitu ya. Nah, ini dianggap apa ya, terlalu apa namanya? Tidak adil ya. Tidak adil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut kemudian menepikan putra-putra terbaik di daerah-daerah gitu. Kenapa? Karena para pemimpin di daerah itu mayoritasnya berasal dari Pulau Jawa. Nah, fenomena ini ya masalah sentimen primordial gitu ya. Fenomena ini tentu saja kurang tepat dipahami melalui pendekatan realisme ataupun neoliberalisme institusional. Jadi kayak misalnya teori-teori HI mainstream itu mungkin kurang pas gitu ya kalau ingin melihat bagaimana kondisi di Indonesia pada saat itu. Nah, demokratisasi di Indonesia memberi kesempatan bagi beragam identitas untuk terlibat dalam pemerintahan. Jadi di awal reformasi itu akhirnya kemudian diberikanlah ya otonomi daerah di mana setiap daerah atau provinsi di Indonesia itu diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, memilih pemimpinnya sendiri ya, mengatur keuangan meskipun tidak dibebaskan sepenuhnya kan gitu. Tetapi sudah agak lebih baik lah kondisinya dibanding sebelumnya. Hal ini bisa membentuk pemikiran HI dan mungkin berguna untuk melihat aspek dari identitas ini dan berandai-andai bagaimana pandangan mereka tentang dunia akan berkontribusi pada munculnya pendekatan Indonesia dalam teori HI Indonesia. Jadi maksudnya adalah apa? Nah, selama ini pemerintahan yang sentralistik itu lebih bernuansa Jawa kan gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya reformasi, masyarakat di daerah mulai menunjukkan mulai eksis lah gitu ya, mulai memainkan peranan yang cukup kuat. Ini dibuktikan dengan apa? Ya, di awal-awal reformasi itu ya kalau misalnya Habibie yang diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto itu sifatnya eksidental lah gitu ya, karena pada saat itu Pak Habibie merupakan wakil presiden, sehingga ketika Soeharto lengser kemudian Habibie diangkat menjadi presiden meskipun tidak dalam jangka waktu yang lama ya, karena tahun 99 beliau sudah menyerahkan kekuasaannya, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu menganggap bahwa Habibie merupakan anak emasnya Soeharto, sehingga banyak tuntutan untuk melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1999 itu, gitu ya. Nah, Habibie adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang bukan berasal dari Jawa, ya. Meskipun beliau ada campuran Jawa ya, karena ibunya kalau nggak salah itu adalah orang Jawa. Oke. Nah, tadi yang pertama ya, yang menjadi potensi sumber teori HI itu adalah naskah-naskah kuno. Sekarang kita lihat kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, ini ditulis ketika Kerajaan Majapahit masih berdiri di bawah pemerintahan Sri Raja Sanagara atau dikenal juga dengan nama Prabu Hayam Wuruk. Mungkin kita lebih kenal dengan Hayam Wuruknya saja ya. Nah, isi kitab Negara Kertagama ini menguraikan kisah tentang keagungan Prabu, kemudian puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, kitab Negara Kertagama ini dikatakan terdiri dari 98 pupuh. Pupuh ini artinya puisi atau syair. Jadi dia bukan kitab seperti yang kita baca-baca sekarang gitu ya. Dia seperti ya syair-syair begitu, di mana syair-syair itu membahas tentang keluarga raja,
kemudian keagungan dan wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit sampai dari mana ke mana gitu ya. Kemudian perjalanan Prabu Hayam Wuruk ke Lumajang, silsilah raja, perjalanan berburu di hutan, kemudian perhatian Hayam Wuruk terhadap leluhur, tentang kematian Gajah Mada gitu ya, masalah ritual keagamaan pada masa itu dan sebagainya. Nah, Empu Prapanca menggambarkan kompleks kerajaan Majapahit ya. Jadi dia jelaskanlah gambaran tentang kompleks kerajaan Majapahit itu, di mana letak kediaman raja atau prabu gitu ya, di mana tempat para bangsawan, di mana tempat mereka rapat, di mana tempat peribadatan gitu ya, di mana kemudian tempat para pendeta ya, ini ada disebutkan di sini, dan juga wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit yang mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya ya sampai ke Malaysia sana, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Singapura, dan beberapa kepulauan di Filipina. Jadi luas sekali cakupan kekuasaan Majapahit pada saat itu. Dan bagaimana kemudian interaksi antara satu sama lain ya, wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit tersebut. Nah, ini yang bisa dilihat sebagai konteks HI-nya tuh di situ gitu. Bagaimana interaksi antara wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan kerajaan Majapahit itu sesama sendiri, dan bagaimana hubungan di antara wilayah-wilayah kekuasaan itu dengan kerajaan pusat Majapahit. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah budaya politik. Ya, di sini dibagi kepada dua ya, ada budaya politik Jawa dan ada budaya politik seberang. Jadi wilayah atau provinsi-provinsi yang berada di luar Pulau Jawa itu disebut seberang. Jadi budaya politik Jawa dan budaya politik seberang. Nah, Indonesia memiliki ribuan pulau dan penduduk yang multi etnis ya, meskipun hampir seluruh masyarakat Indonesia menikmati hak-hak yang sama sebagai penduduk, namun masyarakat Jawa lebih dominan secara politik. Ini tadi sudah saya contohkan gitu ya, bagaimana dari beberapa orang presiden yang sudah dan masih berkuasa pada saat ini, hanya satu yang berasal dari luar Jawa, dan itu pun hanya 1 tahun kekuasaannya dan cenderung tidak bisa diterima. Nah, ada statement ya, ada statement yang sebetulnya kurang bisa diterima ya, ketika mengatakan bahwa masyarakat di luar Pulau Jawa itu belum layak, belum pantas, belum memiliki kriteria yang cukup untuk menjadi pemimpin nasional. Nah, ini kan hanya pembenaran ya, justifikasi supaya pemerintah pusat tetap berada di tangan orang-orang Jawa. Ini bukan mau memecah-mecah ya, tapi kenyataannya kemudian faktanya adalah demikian begitu. Ketika misalnya Indonesia ini terdiri dari berbagai etnis gitu ya, kemudian memiliki cakupan yang luas begitu ya, sudah sepantasnya bahwa provinsi-provinsi lain, daerah-daerah lain juga diberikan kesempatan yang sama. Tetapi kelihatan bahwa nampaknya masyarakat khususnya para elit-elit yang Jawa gitu ya, cenderung tidak bisa melepaskan tampuk kepemimpinan itu ke masyarakat luar Jawa gitu. Nah, ini mungkin agak berbeda ya, mungkin ya perbandingannya tidak juga terlalu tepat ketika misalnya kalau di Malaysia, di negara tetangga, meskipun yang saya contohkan ini adalah sultan gitu ya, yang di Pertuan Agung itu sifatnya rolling. Jadi kalau misalnya pada periode tertentu yang di Pertuan Agung adalah Sultan Selangor, maka periode berikutnya adalah sultan dari Negeri Sembilan misalnya, atau sultan dari Perak, kan kayak gitu ya. Tetapi mereka sultan itu adalah simbol saja gitu ya, yang menjadi kepala negara, sementara yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Oke.
Nah, mungkin bisa jadi wacana ya bahwa kalau misalnya di periode tertentu pemimpinnya berasal dari Jawa, gitu ya, pada periode 5 tahun kemudian mungkin harus berasal dari Kalimantan, terserah Kalimantannya Kalimantan Selatan, Timur, Utara, gitu ya, Barat, Tengah, kan kayak gitu. Dan demikian pula sebaliknya dari Sumatera misalnya, gitu ya. Jadi supaya masyarakat betul-betul merasa terwakili. Oke, budaya politik Jawa lebih banyak dieksplorasi oleh para ilmuwan sosial dibanding budaya politik seberang. Orang Jawa adalah kelompok etnis terbesar dan menjadi salah satu peradaban kuno di dunia. Peradaban Jawa lahir di tanah pertanian subur di sekitar kota Yogyakarta dan Surakarta saat ini, ya, atau Solo. Secara historis mereka adalah masyarakat yang mata pencahariannya adalah agraris. Budaya Jawa berwawasan ke dalam. Kemudian ini bukan saya yang tulis ya, saya dari buku itu saja. Pici, komunitarian, sadar status dan sifatnya hierarkis. Agama Hindu-Buddha menjadi kepercayaan utama orang Jawa sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15. Ya, sistem kasta Hinduisme menciptakan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang signifikan dan tertanam dalam jiwa orang Jawa. Nah, jadi karena ada pengaruh yang begitu besar dari agama Hindu dan Buddha, begitu ya, sehingga kemudian masyarakat Jawa itu tidak bisa lepas dari dua ajaran agama tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, seperti misalnya stratifikasi sosial itu, gitu ya. Jadi ada kelas-kelas, ya mungkin yang orang Jawa lebih paham lah ya, ada kelas-kelasnya, kalangan bangsawannya, bahasanya pun bahkan gitu ya, ada bahasa pasar, ada bahasa halus kan kayak gitu ya. Nah, kalau saya kurang memahami lah itu. Dan akhirnya juga berimplikasi pada ritual ya, di mana meskipun kemudian banyak masyarakat Jawa yang memeluk agama Islam, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari agama sebelumnya seperti Hindu terutamanya gitu ya, itu masih banyak dilakukan gitu, sehingga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Persepsi tentang kekuasaan dalam masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat Barat. Ya, jadi kalau konsep Barat modern mengatakan kekuasaan itu bersifat abstrak, sementara konsep masyarakat Jawa kekuasaan bersifat konkret, nyata gitu ya. Sumber kekuasaan heterogen menurut Barat. Kemudian kekuasaan di alam semesta itu tidak terbatas, kekuasaan bersifat ambigu moral. Ya. Sementara dalam konsep masyarakat Jawa, kekuasaan bersifat konkret, sumber kekuasaan itu homogen, satu saja, tidak banyak gitu ya. Kemudian kekuasaan di alam semesta itu bersifat konstan, kekuasaan tidak mempermasalahkan keabsahan katanya gitu ya, tidak mempermasalahkan legitimasi. Nah, ini agak rancu juga nih kayak gitu. Pemikiran seperti itu. Nah, difusi otoritas dalam konsepsi Jawa berarti ketidakmurnian dalam kekuasaan, sehingga harus dihindari oleh semua pemegang kekuasaan. Maksudnya difusi otoritasnya apa? Berbagi kekuasaan. Dalam konsepsi Jawa itu artinya tidak murni kekuasaannya. Jadi kalau seharusnya bisa dihindari. Jadi maksudnya kayak makar gitu ya, atau misalnya ada pemberontakan, itu harus segera diatasi gitu ya, karena tidak boleh ada pemecahan atau pembagian kekuasaan. Seorang pemimpin Jawa selalu berusaha menyatukan berbagai segmen masyarakat dan mencoba untuk membentuk ide-ide yang berbeda, meskipun kadang bertentangan, menjadi satu ide baru yang bisa diterima oleh semua orang. Mencapai harmoni adalah kata kunci dalam memahami kehidupan sosial Jawa, termasuk tata negara. Jadi memang ini ya, satu kelebihan orang Jawa yang bisa kita lihat adalah dimanapun berada, begitu ya, mereka berusaha untuk tetap mempertahankan harmoni. Jadi kita tahu bahwa populasi masyarakat Jawa yang sudah sangat membludak gitu ya, besar gitu, menyebabkan kemudian ada kebijakan transmigrasi. Akhirnya orang-orang Jawa pindah ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Ada yang transmigran ke
ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, begitu ya. Nah, sampai di sana mereka berusaha untuk bisa hidup secara harmonis dengan penduduk setempat, ya, untuk menghindari konflik. Dan memang harus diakui juga, ya, terlepas dari berbagai kekurangannya, karena semua etnis pasti ada kekurangannya, gitu ya. Mungkin karena faktor kesulitan dalam mencari pendapatan, ya, mata pencaharian di Pulau Jawa itu, sehingga akhirnya orang-orang Jawa yang bertransmigrasi atau bahkan kemudian yang harus bekerja di luar negeri itu cenderung lebih rajin. Ya, kalau ada istilah kami kalau di Sumatera itu, kalau orang Jawa kerja berkeringat, tapi kalau orang Melayu makan yang berkeringat, gitu ya. Jadi kalau orang Melayu cenderung ingin bekerja di tempat-tempat yang nyaman, ya. Kalau di Malaysia tuh kena ada aircon, air conditioner, mesti ada AC-nya, gitu ya. Tapi lihat kalau orang-orang Jawa, gitu ya, mereka berpanas-panas mencari rezeki, gitu. Bahkan kemudian kalau di Malaysia itu ada yang agak berdekatan dari kediaman saya dulu di sana, orang Jawa, pagi-pagi atau subuh-subuh itu pukul 3, pukul 4 subuh itu sudah mempersiapkan kedainya, kedai buah-buahan, sayur-sayuran, ikan kayak gitu ya. Jadi ketika misalnya ada orang Malaysia, orang-orang Indon gitu kan, dia nih cari duit di sini, terus dia bangun rumah besar, rumah mewah di Indonesia, ya wajar gitu ya, karena mereka lebih rajin, kemudian mereka lebih berusaha kayak gitu. Oke. Orang Jawa terbuka terhadap ide-ide baru, terutama yang cocok dengan cara hidup mereka, menggabungkannya dengan budaya yang ada serta menciptakan budaya baru yang sinkretis. Jadi mereka bisa welcome saja gitu ya, tidak fanatik sendiri kayak gitu ya. Mereka bisa menerima budaya dari daerah lain misalnya gitu. Gagasan tentang pamrih. Gagasan tentang pamrih. Penguasa dikatakan memiliki pamrih jika ia menolak atau ragu-ragu untuk menjalankan tugasnya untuk negara karena simpati atau empati terhadap teman-teman atau anggota keluarganya. Pamrih juga berarti melakukan tindakan tertentu untuk kepentingan pribadinya atau mendukung rekan dekat maupun anggota keluarganya, atau yang sering kita kenal dengan KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pamrih menjadi tanda kekuatan penguasa melemah dan peralihan kekuasaan semakin dekat. Nah, jadi ada konsep tentang pamrih. Ya, jadi artinya seorang penguasa itu tidak menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin dengan sebenar-benarnya. Jadi dia menjalankan kekuasaannya itu dengan mungkin ya ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi gitu ya, untuk memperkaya keluarganya misalnya itu, atau kroni-kroninya misalnya gitu ya. Kalau di rezim Soeharto itu sangat ketara sekali ya, monopoli yang monopoli dalam komoditas-komoditas tertentu ya, komoditas ekspor itu dikuasai oleh anak-anaknya gitu ya, kemudian sepupu-sepupunya, kemudian besan-besannya kayak gitu ya kan. Bukan berarti di masa-masa sekarang tidak ada. Ya, KKN itu masih menjadi satu permasalahan yang menjadi PR bagi pemerintah Indonesia. Bahkan sampai sekarang. Ya, kalau mungkin mau jujurnya gitu ya, kok tentu menjadi pertanyaan gitu ya. Meskipun melalui kontestasi politik ya, kok bisa misalnya anaknya Pak Jokowi jadi wali kota Solo, kenapa anaknya bisa menantunya bisa menjadi pejabat di Sumatera Utara misalnya gitu ya. Kemudian anaknya lagi ya memiliki jabatan-jabatan strategis tertentu di lembaga-lembaga lainnya kayak gitu. Oke. Yang kedua, budaya politik seberang. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya dulu? Tidak ada?
Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan dulu ya, budaya politik seberang. 2 kategori masyarakat seberang. Ada kelompok etnis yang tinggal di daerah pesisir, dan ada kelompok etnis yang tinggal di daerah pedalaman terpencil. Jadi kalau yang daerah pesisir itu seperti masyarakat Minangkabau. Tahu ya Minangkabau ya, orang-orang Padang, itu sukunya. Kalau Padang itu kan nama kotanya ya, berasal dari Padang, tapi kalau etnisnya itu adalah Minangkabau namanya. Kemudian Aceh, kemudian masyarakat Bugis, Makassar, Maluku, kemudian masyarakat yang berada di pesisir Jawa kayak Bawean mungkin begitu ya. Dan kelompok etnis yang tinggal di daerah pedalaman yang terpencil seperti orang-orang Batak, kemudian Toraja, Manado atau Minahasa, kemudian masyarakat Dayak dan lain sebagainya. Nah, mayoritas mata pencaharian masyarakat di seberang itu adalah berdagang dan berlayar. Jadi ada lagunya kan, nenek moyangku orang pelaut gitu. Kalau orang Bugis begitu ya. Jadi perantau. Ya banyak yang menjadi nelayan, banyak yang menjadi pelaut. Proses pengambilan keputusan dalam komunitas seberang lebih terbuka dan melibatkan publik. Para penguasa sering berkonsultasi dengan masyarakat dalam membuat keputusan dalam rapat. Jadi kalau misalnya ini ada perbedaan gitu ya, masyarakat Jawa dengan masyarakat seberang itu. Kalau masyarakat seberang itu cenderung blak-blakan saja, gitu ya, ceplas-ceplos. Ya, apa yang dirasa kurang nyaman dia langsung ungkapkan. Nah, mungkin ini berbeda sekali dengan masyarakat Jawa yang cenderung diam kan kayak gitu ya, cenderung menahan diri kayak gitu. Tetapi kalau masyarakat di luar Jawa gitu ya cenderung berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya secara langsung dan cepat gitu. Jadi tidak berusaha untuk tidak memendam gitu ya, tidak memendam, tidak bermuka dua begitu ya. Jadi permasalahan bisa diselesaikan dengan cepat. Budaya seberang yang berbasis maritim lebih individualistik dibanding budaya Jawa yang berbasis pertanian. Berbeda dengan sifat Jawa yang inklusif dan asimilatif, budaya seberang cenderung lebih eksklusif dan kaku. Nah, ini ya nggak tahu ya yang menjadi lokus penelitian si orang ini di mana gitu. Mungkin ada beberapa yang eksklusif dan kaku ini, tetapi kalau kita perhatikan misalnya di Sumatera itu tidak demikian gitu ya. Tapi ada satu hal yang bisa saya perhatikan gitu ya, kalau di Pulau Kalimantan ini gitu ya, khususnya di Kalimantan Timur gitu ya, eksklusivitasnya kemudian kekakuan masyarakat itu mungkin memang ada gitu ya. Di mana di awal-awal saya pindah ke sini gitu ya. Ya ketika ingin menyapa misalnya tetangga dia cenderung melengos gitu ya. Jadi cenderung berusaha untuk menghindar. Ya kita nggak tahu apa permasalahannya gitu, kita belum kenal juga, kita baru pindah ke daerah atau ke kompleks perumahan tersebut gitu ya kan. Tetapi ya cenderung seperti itu. Perasaan kita mereka lebih umum pada budaya seberang daripada di Pulau Jawa. Nah, cuman ini kalau statement yang seperti ini cenderung agak bias juga gitu ya. Tidak mewakili semua masyarakat seberang seperti itu, bahwa masyarakat seberang itu menganggap dirinya berbeda dengan orang lain. Jadi perasaan kita dan mereka seperti itu. Karena sebetulnya ya mungkin yang dilihat itu adalah kalau konflik antara etnis gitu ya, konflik antara etnis. Misalnya ada golongan tertentu yang diganggu kemudian bawa etnisnya ya, kalau sekelompok etnisnya untuk menyerang kelompok etnis yang mengganggu misalnya seperti itu. Tapi itu bukan didominasi oleh masyarakat seberang saja gitu ya. Masyarakat di Pulau Jawa pun kita tahu sama tahu gitu ya, ketika misalnya ada anggotanya yang mengalami penganiayaan atau dizalimi atau diserang oleh komunitas dari etnis yang lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Oke. Nah, di dalam buku tersebut juga menjelaskan bagaimana pengaruh Islam dalam masyarakat Jawa dan masyarakat seberang. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui Kerajaan Samudra Pasai, Aceh pada abad ke-13. Nah, praktek keislaman di Jawa dan seberang itu berbeda. Penyebaran Islam di Jawa
dilakukan melalui pendekatan budaya oleh para wali. Mungkin masih ingat ya, Wali Songo. Wali Songo wali yang 9, ya, karena besarnya pengaruh budaya Hindu gitu ya dalam masyarakat Jawa, maka para wali Songo ini kemudian melakukan pendekatan, mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa itu melalui pendekatan budaya. Jadi tidak serta-merta kemudian menghilangkan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat gitu ya di kalangan masyarakat Jawa begitu saja. Jadi kadang-kadang dakwah Islam itu dilakukan melalui seni, misalnya wayang gitu ya kan, atau yang lainnya. Nah, di pedalaman Jawa, praktek Islam dicampur dengan atribut budaya Hindu. Dalam banyak kasus, praktek Hindu justru lebih dominan daripada ritual Islam. Ya, jadi kayak misalnya sesajen kayak gitu ya, memberikan sesajen kepada ratu laut pantai apa namanya tuh? Pantai Selatan, Bu. Nah, itu ya kan, nanti hasil-hasil taninya yang bagus-bagus gitu, yang segar-segar gitu, itu larutkan ke laut gitu ya sebagai sesajen. Dengan begitu diharapkan kemudian rezeki mereka akan lebih melimpah lagi gitu ya, lebih melimpah lagi. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam ajaran Islam ya, ritual-ritual seperti itu merupakan bentuk kesyirikan, ya, kemusyrikan. Apa kemusyrikan itu, Raul? Percaya kepada adanya selain Allah, Bu. Ya, jadi menduakan Tuhan sebetulnya ya. Mereka itu tidak percaya bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Tuhan. Ya, jadi mereka percaya bahwa yang memberikan rezeki itu jadinya yang ada di laut. Ya, kok laut Cina Selatan terus sih saya mikirnya. Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan gitu ya, Ratu Pantai Selatan. Nah, kalau Laut Cina Selatan sesajennya ke Cina gitu ya. Jadi bukan ke ratu itu gitu. Nah, ini pernah ya kalau di Mesir dulu ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu gubernur Mesir itu adalah Amr bin As ya. Jadi beliau mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab mengatakan bahwa ternyata masyarakat Mesir ini punya ritual. Ya, punya ritual pada malam ke-12 mereka akan mencari anak gadis ya, dan kemudian didandani secantik-cantiknya, kemudian dilemparkan ke Sungai Nil. Dilemparkan ke Sungai Nil sebagai sesajen gitu, supaya kemudian Sungai Nil ini mengalirkan air yang lebih banyak. Kalau tidak, mereka percaya bahwa air di Sungai Nil itu akan surut gitu ya kan. Nah, kemudian ritual itu dilarang oleh Amr bin As, ya kan? Jangan dibuat, ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, tapi ternyata memang kemudian Sungai Nil itu surut airnya, kering, sampai kemudian masyarakatnya berniat untuk pindah dari sana gitu ya kan. Bingung Amr bin As ini. Gimana ini ritual juga bertentangan dengan ajaran Islam, berarti tidak mentauhidkan Tuhan gitu ya, menduakan Tuhan kayak gitu. Akhirnya dia kirim surat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian buat surat gitu ya, membalas surat itu, tetapi surat itu ditujukan kepada Sungai Nil. Ya, jadi Umar mengirim surat bukan kepada Amr bin As, tetapi kepada Sungai Nil gitu. Isinya adalah ya dari hamba Allah Umar bin Khattab, ya kan, kepada Sungai Nil. Kalau seandainya kamu mengalir karena kehendakmu sendiri, maka sudah. Kalau kamu mau kering ya kering saja gitu. Tapi kalau kamu mengalir atas kehendak Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, maka sesungguhnya kami memohon kepada Tuhan bahwa ia akan mengalirkan kembali airmu, katanya begitu ya. Disuruh Amr bin As itu melemparkan surat itu kepada Sungai Nil. Dan dalam jangka waktu yang tidak berapa lama, kemudian air Sungai Nil mulai mengalir kembali. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya ritual tersebut bisa dihilangkan dari kalangan masyarakat Mesir pada saat itu. Nah, kalau di Indonesia itu menjadi tantangan tersendiri ya, paling ketika misalnya dilarang gitu kan,
sudah, kemudian dianggap tidak menghormati nilai-nilai lokal gitu ya, atau kearifan lokal seperti itu. Dianggap radikal kan kayak gitu ya. Nah, memang itulah ya pemahaman agama, kemudian praktek keagamaan di dalam masyarakat muslim itu juga berbeda-beda. Pemahaman, pengetahuan gitu ya, sehingga kemudian berimplikasi kepada prakteknya. Oke, banyak orang Jawa mengklaim sebagai muslim meskipun jarang melaksanakan ibadah. Nah, ini bukan orang Jawa aja ya. Orang seberang juga banyak yang seperti itu, ya. Mengakui sebagai seorang muslim tapi jarang melaksanakan ibadah ritual, misalnya sholat, atau di bulan Ramadan tidak puasa, tidak membayar zakat, atau bahkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Ini yang disebut sebagai muslim abangan. Ya, bahkan mereka melakukan kegiatan yang mengandung unsur-unsur animisme dan Hinduisme yang sangat berbeda dari Islam. Ya, jadi yang disebut dengan kejawen. Oke. Masyarakat seberang menerima modernisme Islam Muhammad Abduh yang bertujuan memurnikan pengajaran Islam dari praktek-praktek mistis. Muslim reformis menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai satu-satunya pedoman Islam. Modernisme ini juga dimaksudkan untuk merasionalkan Islam dengan kebutuhan era kontemporer melalui konsep ijtihad. Jadi apa ya, praktek-praktek mistis misalnya menggunakan tenaga-tenaga supranatural misalnya kayak gitu ya untuk memperoleh sesuatu, atau misalnya ziarah kubur gitu, diambil misalnya tanah kubur itu, ya macam-macam lah ya praktek-praktek yang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, atau yang bisa kita katakan sebagai bid'ah, kesesatan kayak gitu. Itu masih banyak dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Nah, pemikiran dan praktek Islam dalam HI tidak begitu menonjol di Indonesia. Ya, karena satu, posisi kepemimpinan nasional didominasi oleh orang Jawa. Jadi ini sebetulnya bukan mendiskreditkan orang Jawa juga ya, tetapi ketika yang menjadi pemimpin nasional itu adalah orang Jawa yang mungkin bukan berasal dari kalangan muslim santri gitu ya. Walaupun tidak wajib juga harus berasal dari kalangan santri, tetapi kemudian pemahaman tentang keislamannya relatif kurang gitu ya, sehingga kemudian di dalam HI-nya itu tidak begitu menonjol. Ya, ini dibuktikan dengan apa? Ya, kekeliruan misalnya memilih para diplomat yang ditujukan ke negara-negara Timur Tengah misalnya. Jadi yang dipilih menjadi duta besar di masa dulu gitu ya, sebelum reformasi, bahkan di masa reformasi pun belum begitu banyak perubahan gitu ya, adalah mereka-mereka ya kalangan purnawirawan misalnya, bukan mereka yang berasal dari kalangan cendekiawan muslim misalnya gitu ya. Tetapi sempat itu di akhir tahun 90-an ya, setelah reformasi, duta besar untuk Mesir kalau nggak salah ya, atau Arab Saudi, itu Quraisy Shihab pernah terpilih menjadi duta besar di sana. Nah, itu dianggap sebagai satu hal yang tepat gitu ya, ketika misalnya memilih para diplomat sesuai dengan kemampuannya gitu ya, kapabilitasnya begitu ya, ditempatkan di negara-negara tertentu sesuai dengan kemampuannya tersebut gitu. Kemudian Timur Tengah tetap dipandang sebagai pusat perkembangan Islam di dunia. Ya, jadi tidak begitu menonjol di Indonesia. Timur Tengah tetap dipandang sebagai pusat perkembangan Islam di dunia. Kelompok-kelompok Islam di Indonesia hanya fokus pada isu-isu lokal, tidak memiliki kedekatan khusus terhadap gagasan umat Islam global. Makanya kayak misalnya kekhalifahan Islam gitu ya, itu bukan menjadi fokus dari para pemimpin di Indonesia. Ya, bukan hanya Indonesia saja, bahkan di banyak negara. Makanya kayak misalnya Hizbut Tahrir Indonesia gitu ya, itu ditolak mentah-mentah oleh pemerintah gitu ya. Walaupun memang tidak semua masyarakat, meskipun kalau dikatakan masyarakat seberang pemahaman kemudian praktek keagamaannya lebih baik dalam tanda kutip gitu ya dibanding masyarakat Jawa, mayoritas masyarakat Jawa gitu ya. Tapi bukan berarti mereka menerima konsep kekhalifahan Islam ini gitu. Karena
ya konsep kekhalifahan ini cenderung lebih bersifat atau bernuansa politis ya, berusaha untuk merubah sistem politik yang ada, dan ini tentu akan bisa mengundang permasalahan yang lebih besar. Sementara Indonesia saat ini sudah berhadapan dengan permasalahan yang cukup pelik. Ya, meskipun kalau kelompok tertentu tersebut menyatakan dengan merubah sistem politik, kondisi masyarakat di Indonesia akan jauh lebih baik. Gitu ya, idealnya menurut mereka seperti itu. Ya, memang banyak hal yang mesti dibenahi dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia saat ini. Dan HI tidak menempati posisi utama dalam daftar prioritas kelompok Islam di Indonesia. Meskipun ada perkembangan juga ya di dalam komunitas HI di Indonesia. Jadi kayak tadi dalam HII gitu ya, ada komunitas epidemik gitu. Kemudian ada juga, saya juga bergabung di dalam grup itu, grup WA gitu ya. Bagaimana kemudian melihat sudut pandang Islam terhadap hubungan internasional ini. Jadi kajiannya itu berkaitan dengan integrasi studi Islam dalam pengetahuan misalnya gitu. Jadi bukan berarti mau mengislamkan orang-orang gitu ya, tetapi bahwa Islam juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Sama seperti misalnya agama Kristen, agama Yahudi, mereka memiliki kontribusi besar dalam perkembangan pengetahuan global gitu ya, termasuk Islam tentunya. Nah, jadi ini yang ingin dikembangkan oleh para akademisi tersebut. Oke. Yang ketiga, perilaku politik pemimpin. Jadi tadi yang pertama melalui naskah-naskah klasik ya, yang kedua adalah budaya politik, terutama budaya Jawa. Yang ketiga, perilaku politik pemimpin, dan ini juga masih erat kaitannya dengan budaya Jawa ya, karena tadi sudah ditegaskan bahwa para pemimpin di Indonesia mayoritasnya adalah Jawa. Persepsi strategis Indonesia menekankan pada integrasi dan kesatuan daerah dalam wilayah geopolitiknya yang luas. Indonesia tidak begitu fokus pada ancaman militer dari luar, kecuali ada pihak luar yang secara ideologis ataupun ekonomi mendorong salah satu daerah untuk melawan pusat kekuasaan di Jawa. Jadi nggak terlalu fokus kepada masalah keluar gitu ya, karena di dalam itu pun banyak permasalahan. Konsep keamanan komprehensif dirancang oleh militer yang melibatkan semua wilayah yang disebut dengan ketahanan nasional, yang meliputi semua aspek kehidupan nasional, baik itu ideologi, jadi ada ketahanan ideologi, makanya selalu digaungkan kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bangsa. Pancasila merupakan satu-satunya asas bagi setiap partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Nah, jadi ada upaya untuk mempertahankan Pancasila, tidak diubah dengan ideologi yang lain, baik itu komunis maupun yang lain sebagainya. Kemudian ketahanan politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Tanpa keamanan tidak akan ada kemakmuran. Demikian pula sebaliknya. Nah, Soeharto pernah mengatakan bahwa ketahanan nasional itu meliputi ketahanan ideologis berdasarkan identitas negara sendiri yang menerima dukungan penuh dari seluruh bangsa. Ya, ideologi. Kemudian ketahanan ekonomi mencakup pemenuhan kebutuhan dasar bangsa sendiri, kemudian ketahanan sosial yang menjamin perasaan solidaritas dan harmoni di antara masyarakat, kemudian ketahanan militer, artinya mampu menghadapi berbagai agresi dari luar. Jadi tanpa ketahanan nasional ini kita akan selalu merasa takut. Nah, ini sebetulnya ideal ya, ketahanan nasional ini gitu. Tapi kemudian dalam prakteknya mungkin belum maksimal. Keamanan nasional Indonesia dipahami melalui istilah dalam India kuno atau Jawa, melalui konsep mandala. Nah, kalau searching di Google gitu ya, mandala itu artinya lingkaran. Ya. Dan setelah saya baca itu sepertinya mandala ini memiliki bukan sama ya, tetapi hampir mirip lah dengan tributary system
di Cina, gitu ya. Mandala dalam perspektif spiritualitas dipahami sebagai perjalanan manusia dalam berhubungan dengan manusia yang lain, alam semesta, serta Tuhan sebagai pusat dari mandala. Jadi bagaimana manusia berinteraksi dengan makhluk, gitu ya, kemudian dengan alam semesta juga kepada Tuhan. Secara sosial politik, mandala ini menggambarkan pola kekuasaan di Asia Tenggara pada masa sejarah Hindu-Buddha pada periode abad ke-5 sampai ke-15. Nah, kalau berdasarkan sejarah, kekuatan Mandala ini mencakup kerajaan Khmer yang ada di Kamboja, Sriwijaya di Sumatera, gitu ya. Kerajaan-kerajaan di Jawa, Thailand, Champa. Champa juga ada di Kamboja juga ya. Ini disebutnya ada di Vietnam dan Cina. Nah, Cina itu menempati posisi khusus karena seringkali mandala utama Asia Tenggara itu memberikan persembahan ke Cina untuk memperoleh keistimewaan ekonomi berupa hubungan dagang. Jadi hubungan antara wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara itu sangat memiliki hubungan yang sangat erat dengan Cina. Ya, maka negara-negara itu disebut sebagai negara Indochina ya, kayak Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos gitu. Oke. Nah, dalam tradisi Jawa, kekuasaan adalah sesuatu yang konkret. Tadi kan sudah ada di dalam tabel itu ya. Berada di luar diri seorang individu dan ada secara mandiri, kekuasaan bersifat permanen di alam semesta. Semua jenis kekuasaan adalah sama. Kekuasaan seorang pemimpin sama dengan yang dimiliki oleh pemimpin lainnya. Namun kekuasaan di jagat raya ini memiliki takaran tertentu. Artinya ketika seseorang mendapatkan kekuasaan lebih, maka artinya yang lain kehilangan kekuasaan dalam takaran yang sama. Jadi kalau dalam tradisi Jawa, misalnya kekuasaan itu bulat gitulah ya, misalnya 100%, ketika kekuasaan itu dipegang oleh seseorang sebanyak 70%, maka yang lainnya ya hanya 30% saja, begitulah. Jadi takarannya tertentu, terbatas gitu. Kekuasaan bukan soal sah atau tidak sah karena tidak ada cara yang baik atau buruk dalam meraih kekuasaan. Nah, ini menurut masyarakat Jawa. Jadi kalau seperti ini ya yang saya pahami lebih kurang sama dengan yang disampaikan oleh Machiavelli gitu ya. Jadi tidak ada etika dalam mencapai kekuasaan itu. Semua orang ingin mencapai power, tidak peduli apakah cara memperoleh powernya itu sesuai dengan etika moral ataupun tidak. Menurut Ben Anderson, persepsi tentang waktu dalam masyarakat Barat dan masyarakat Jawa berbeda. Masyarakat Barat melihat waktu sebagai sesuatu yang berjalan lurus dan terus maju. Jadi apa yang tidak ada kaitannya gitu ya antara masa lalu sekarang dengan masa depan gitu, berjalan lurus seperti itu. Sedangkan masyarakat Jawa melihat waktu sebagai sebuah lingkaran ataupun pengulangan kekuasaan. Oke, agresi perlu dilakukan untuk mempertahankan status quo sehingga prestis penguasa Jawa tidak berkurang. Pemikiran Jawa tradisional ini menghasilkan pembagian wilayah menjadi dua negara yang berbeda, yaitu Jawa dan Seberang. Istilah yang berarti di luar negeri, tetapi dalam konteks lokal merujuk pada kelompok-kelompok non-Jawa. Jadi kalau seperti ini, ya kalau melihat dari konteks yang disampaikan itu, wajar ketika misalnya masyarakat Jawa cenderung tidak bisa berbagi kekuasaan dengan masyarakat yang berada di luar Jawa sendiri, gitu ya. Makanya ya dengan kondisi yang seperti itu tidak heran ketika banyak wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi di Indonesia yang berusaha untuk melepaskan diri dari Indonesia karena merasa Indonesia ini bukan milik bersama gitu ya karena faktor itu tadilah. Penggunaan kekuatan adalah pilihan terakhir karena menghancurkan pesaing tidak akan meningkatkan kekuatan penguasa, malah menghasilkan penyebaran kekuatan pada pesaing yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan oleh pesaing-pesaing yang lain. Penggunaan kekuatan dianggap kejam dan terlibat dalam perang dilihat sebagai pengakuan kelemahan. Menundukkan saingan dilakukan melalui tekanan diplomatik atau cara-cara halus lainnya yang lebih beradab, seperti pengakuan superioritas atau semacam suzerainty atau kekuasaan raja ya. Nah,
Soekarno dan Soeharto terinspirasi dari tradisi budaya yang sama, yaitu budaya yang dibentuk melalui sinkretisme antara Hindu dan Islam. Ya, kita tahu ya bahwa kedua presiden ini Muslim, gitu ya. Meskipun Soekarno ibunya adalah seorang yang beragama Hindu, ya kan. Nah, tetapi keduanya juga apa ya, bukan masuk dalam kategori Muslim santri, gitu ya. Bukan yang menerima pendidikan agama yang banyak gitu. Dalam pola pikir para pemimpin Jawa, hanya ada sedikit perbedaan antara kenyataan dan dunia supranatural. Mereka tertarik pada praktek mistisme, seperti mengunjungi berbagai situs keramat untuk mendapatkan wangsit atau bimbingan ilahi. Ya, mistisme ini dibedakan dari klinik atau ilmu hitam. Ya, agak berbeda dengan ilmu hitam katanya kalau wangsit itu. Sinkretisme budaya Hindu dan Jawa juga terlihat dari penggunaan simbol-simbol wayang oleh Soekarno dan Soeharto yang diambil dari epos India Ramayana dan Mahabharata untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Soekarno sering mengidentifikasi dirinya sebagai Bima, sementara Soeharto mengambil ilham dari Semar. Ini tokoh-tokoh wayang ya. Soekarno terinspirasi oleh Raja Kertanegara Kediri dan mengidentifikasi sebagai Gajah Mada yang bertekad menyatukan kepulauan di bawah kerajaan Majapahit. Sedangkan Soeharto memilih metode yang biasa dipraktekkan oleh guru kerajaan Selendra dan Mataram yang disebut Tapa Brata Kasunyatan yang meningkatkan kekuatannya melalui komunikasi dengan alam. Soeharto juga dipengaruhi oleh tradisi militer keluarga kerajaan Mangkunegaran dengan 3 prinsip tradisi militernya yang disebut dengan Sumantri, Kumbakarna, dan Narpati Basukara. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya, mungkin kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Soekarno gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya ingin menyatukan Nusantara gitu ya, sempat kemudian membuat kebijakan ganyang Malaysia misalnya, konfrontasi dengan Malaysia itu karena Malaysia ingin melepaskan diri gitu ya. Nah, jadi kebijakan Soekarno anti imperialisme ya, Indonesia menggugat, ada bukunya itu ya, buku Soekarno itu Indonesia menggugat, misalnya bagaimana perjuangan Indonesia bersama dengan negara-negara di Asia yang lain, kemudian di Afrika gitu ya, untuk saling mendukung satu sama lain untuk lepas dari penjajahan bangsa Eropa. Kemudian ada konsep berdikari. Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, ini sebetulnya ini sangat penting gitu, karena negara yang self help lah, kalau dalam realismenya itu bisa kita lihat dari konteks tersebut, berdiri di atas kaki sendiri. Kalau bisa tidak bergantung kepada negara lain, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan ya, baik itu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan gitu ya, itu bisa dipenuhi sendiri sehingga mengurangi ketergantungan dengan negara lain, dan negara lain tidak akan berlaku semena-mena pada negara kita. Kemudian tadi ya, konfrontasi dengan Malaysia, pengelolaan pemerintahan melalui gotong royong ya, gotong royong berbagai elemen yang ada di dalam masyarakat di Indonesia. Kalau di zaman Soekarno itu kan ada Nasakom ya, Nasakom, 3 kekuatan politik besar di Indonesia pada masa itu, nasional, agama, dan komunis. Ya, nasionalnya itu adalah PNI, Partai Nasionalis Indonesia, yang juga dipimpin oleh Soekarno. Kemudian agama, ada Partai NU, ada Partai Masyumi pada masa itu gitu ya, termasuk yang besar ya Partai Masyumi. Kemudian PKI, Partai Komunis Indonesia. Dan pembuatan keputusan yang mengedepankan nilai-nilai konsensus atau musyawarah. Kemudian ada lagi gerakan non-blok misalnya ya, setelah pertemuan Asia Afrika itu, dan lain sebagainya. Oke, sampai di situ kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan.
Eh, eh, Halo Ibu. Iya, silakan. Sebentar ya, Bu. Eh, sini lagi. Kalau terganggu silakan di kolom chat saja Herdi, karena suara Sudah dari belakang terlalu berisik. kedengaran. Ya, Bu. Untuk politik Jawa, Bu, banyak orang bilang kalau kiblat politik kita ini sangat masih politik Jawa. Sebenarnya kita ini banyak beraneka ragam suku. Tapi kenapa, Bu, politik Jawa ini masih sangat mendominasi saat sekarang ini? Terutama presiden-presiden kita ya dari Jawa. Bisa nggak sih perubahan itu, perubahan politik budaya tersebut hilang kalau misalnya ibu kota kita pindah ke Kalimantan Timur? Apakah politik budaya Jawa itu bisa hilang dan lebih kayak ya merata gitulah politik, Bu, di Indonesia ini nggak juga terfokus pada politik Jawa? Ya, nah mungkin itu salah satu ya solusinya ketika misalnya ada kebijakan untuk mengalihkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, gitu ya, khususnya di Kalimantan Timur. Meskipun kebijakan tersebut lebih didasari oleh faktor ya, ada faktor politisnya juga sepertinya gitu ya, ada faktor politisnya di sana. Dan ya itu masing-masing lah memiliki pandangan. Ada yang menyampaikan memang alasannya adalah Jakarta sudah tidak ideal lagi untuk menjadi ibu kota karena sudah sedemikian padatnya. Tetapi kemudian mungkin pengamat politik yang lain, mungkin beberapa masyarakat juga melihat ada faktor untuk untuk mencekal ya Gubernur Jakarta pada saat ini supaya mencapai kekuasaan yang lebih besar lagi karena memiliki beberapa indikasi lah ya, popularitasnya, kemudian keberhasilan yang diraih selama ini gitu ya, itu bisa menjadi pesaing utama untuk menjadi pemimpin di tingkat nasional seperti itu. Nah, tapi apa yang kita bisa lihat adalah dengan pemindahan ibu kota negara tersebut gitu ya, ini menunjukkan bahwa ya mungkin tidak ada pilihan lagi ya, di Pulau Jawa sendiri juga mau di mana dipindahkan misalnya gitu ya, tidak ada tempat gitu karena semakin padatnya, akhirnya terpilihlah Kalimantan. Dan kita tidak tahu bagaimana kemudian ke depannya selagi misalnya gini, kandidat ya, permasalahan kandidat yang menjadi pemimpin nasional itu mayoritas juga berasal dari Jawa. Nah, kemudian para pemimpin, masyarakat yang memiliki hak pilih. Tadi dikatakan bahwa komunitas Jawa itu cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan masyarakat di seberang, misalnya masyarakat luar Jawa. Dan ya saya tidak memiliki kajian, tidak pegang data berapa jumlah masyarakat Jawa yang memiliki hak pilih bila dibandingkan dengan masyarakat seberang, gitu. Tetapi dengan populasi Jawa yang lebih besar tersebut, maka otomatis suara orang-orang Jawa itu tentu mendominasi. Nah, berkaca pada pemilu presiden yang lalu, ya, ketika saya coba-coba tanya-tanyalah kepada tetangga-tetangga kayak gitu ya. Nah, jadi mereka yang etnis Jawa gitu ya, yang beretnis Jawa, tapi kalau yang lalu kan Prabowo juga dari Jawa ya kan, dari Jawa. Tapi nah ini kembali lagi kepada daerah asal masing-masing. Ketika saya tanyakan, ya mereka yang mungkin lokasi atau kampung halamannya lebih dekat kepada Solo sana gitu ya, mereka akan memilih Pak Jokowi gitu. Ya karena ada perasaan sentimen etnisitas itu tadi. Nah, itu tidak bisa dipungkiri gitu. Ya kan? Tidak bisa dipungkiri bahwa etnisitas itu memainkan peranan penting. Jadi walaupun mungkin kita tahu kandidat yang lainnya itu memiliki kelebihan ya dibanding dengan kandidat yang berasal dari etnis yang sama dengan kita, tetapi karena rasa sentimen primordial itu tadi gitu ya. Primordialisme di Indonesia itu sangat kental. Sehingga
Meskipun tadi disebutkan bahwa orang-orang Jawa itu bisa berasimilasi, bisa beradaptasi dengan masyarakat di masyarakat etnis lain gitu ya, budaya yang lain, tetapi mereka tentu akan memelihara dan berusaha mempertahankan solidaritas sebagai sesama orang Jawa gitu. Nah, jadi kalau untuk kedepannya, apakah ada kemungkinan bahwa yang memimpin nanti kemudian adalah orang di luar Jawa? Kita masih apa ya, belum bisa memastikan itu, gitu. Karena buktinya sampai saat ini memang belum ada pemimpin dari luar Jawa kecuali Pak Habibie itu. Itu pun dalam kondisi yang terpaksa sebetulnya, karena Soeharto harus melepaskan jabatannya sebagai presiden pada saat itu. Ya, Herdi. Jangankan di tingkat nasional ya. Jadi dalam satu organisasi yang ruang lingkupnya lebih kecil saja, misalnya ya, dalam organisasi perusahaan misalnya, atau di kementerian kayak gitu ya, atau bahkan di lembaga-lembaga yudikatif gitu ya, itu sudah menjadi rahasia umum ya, ketika pemimpinnya berasal dari etnis tertentu, ya maka kemudian orang-orang yang direkrut juga berasal dari etnis yang sama. Nah, itu yang memang berlaku di negara kita. Meskipun tidak semua ya, karena masih banyak juga ada etnis tertentu yang memang merekrut orang-orang dari etnisnya sendiri, tetapi juga tidak tidak menutup peluang bagi etnis yang lain untuk berperan serta ketika memiliki kapabilitas atau kemampuan gitu. Tetapi ada banyak kasus gitu ya, ketika misalnya karena sentimen etnisitasnya itu, mau keluarganya ini misalnya memiliki kemampuan atau tidak, ya sudah direkrut saja. Yang penting anggota keluarga punya posisi, gitu. Terlepas dia pekerjaannya atau hasil pekerjaannya ini baik atau tidak gitu. Ya. Oke, nah ini sebetulnya yang menjadi permasalahan bangsa. Kalau kita harus akui ya, kenapa kemudian terjadi perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia? Kenapa kemudian ini kan cikal bakal perpecahan ya, kalau kita lihat di media sosial misalnya gitu ya kan? Mungkin dianggap sepele, itu cuman komen-komen netizen gitu. Jangan salah, komen netizen itu bibit-bibitnya gitu, ya bibit-bibitnya. Dan buzzer-buzzer gitu kan tumbuh sangat subur di masa ini gitu. Kenapa muncul orang-orang yang seakan-akan direkrut oleh pemerintah gitu ya, kemudian membuat kisruh gitu ya kan, akhirnya membuat perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang berbahaya sebetulnya. Dan ini yang menjadi tantangan yang justru lebih besar di kalangan yang menjadi tantangan besar terhadap pemerintah lah untuk segera diselesaikan kayak gitu ya. Tanpa adanya kesatuan dan keutuhan bangsa, bagaimana negara ini mau maju? Oke. Ya, ada yang lain kira-kira? Ibu ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ini mungkin pertanyaannya agak random, Bu. Gini kan, Indonesia ini kan masih ada tuh beberapa bekas-bekas penjajahan dari Belanda. Bahkan hukum-hukumnya Indonesia ini masih berkaitan dengan Belanda. Nah, apakah karena hal itu Indonesia ini kayak kayak terkunci atau kayak masih istilahnya tuh kayak masih dipegang sama Belanda gitu loh, Bu, kayak mau berekspresi secara bebas, dan bahkan kayak KUHP kemarin itu kan masih butuh pertimbangan tuh, apakah benar-benar mau direvisi atau tetap ambil yang Belanda gitu, Bu. Itu sih pertanyaan saya, Bu. Itu tidak berkaitan sebetulnya ya, ketika Indonesia masih menggunakan hukum ya, asas hukum dari Belanda ya. Itu tidak berkaitan. Yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah karena Indonesia tidak bisa berekspresi loh. Bukan, ya, Indonesia adalah negara yang berdaulat. Ketika misalnya Indonesia menganggap bahwa
ada asas-asas hukum yang tidak sesuai atau misalnya tidak diterima oleh masyarakat luas gitu ya kan. Nah, itu kan bisa dievaluasi oleh pemerintah. Kan bisa saja kemudian diubah atau dibatalkan seperti itu. Ini KUHP yang dimaksud KUHP yang mana? Oleh Ade. Itu loh Bu, yang tahun lalu, tahun 2019 kah? Akhir 2019 kalau nggak salah, ingat saya Bu. Yang sempat jadi permasalahan loh Bu, yang masih juga berkaitan sama KPK sih, yang RUU KPK. Ya itu, jadi ya wajar ya ketika misalnya negara bekas jajahan negara tertentu mengadopsi aspek hukumnya gitu. Bahkan Belanda sendiri juga banyak dipengaruhi oleh asas hukum zaman Romawi. Ya di negara-negara Arab pun begitu gitu, tidak ada masalah dengan itu. Ya, selagi kalau di masyarakat di negara-negara Timur Tengah di dunia Islam itu asas hukum Romawi itu bisa diterima kok, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan memang tidak kalau kita ada nilai-nilai universal kan yang bisa diterima oleh masyarakat internasional kayak gitu. Yang namanya nilai-nilai kebaikan tuh saya yakin hampir semua sama kayak gitu. Pandangan tentang mana yang baik, mana yang buruk begitu. Ya, Dea. Baik, ada lagi? Ibu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mulia. Saya ingin bertanya terkait tadi kan Ibu ada bilang Indonesia itu susah untuk membuat teori karena perspektifnya masih kurangnya penelitian dari perspektif Indonesia sendiri. Nah, saya kurang paham Bu. Kalau bisa nggak Bu dikasih contoh terkait yang dimaksud perspektif ini, seperti perspektif dari sisi Indonesia ini seperti apa? Karena saya dulu pernah dengar bahwa nilai-nilai non tradisional dari isu-isu local wisdom itu merupakan perspektif dari Indonesia itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Ya perspektif itu kan artinya sudut pandang ya. Realism, liberalism, marxism, konstruktivism itu merupakan perspektif, gitu ya. Atau ada yang menyamakan paradigma. Paradigma mungkin lebih besar lagi. Yang pasti perspektif itu sudut pandang. Sudut pandang dalam memahami dunia, karena hubungan internasional itu terkait dengan dunia. Bagaimana Indonesia memandang dunia, bagaimana Indonesia memandang hubungan antar negara. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, teori itu kan dibagi kepada dua kan, gitu ya. Maksudnya ada teori asli gitu ya, maksudnya teori yang sudah mapan seperti realisme itu kan sudah diterima umum gitu, bisa diaplikasikan untuk memahami, menganalisis fenomena HI di berbagai tempat. Nah, cuman yang menjadi permasalahan adalah kenapa negara-negara lain yang juga punya peran penting dalam HI itu tidak memiliki perspektif sendiri, gitu, tidak memiliki sudut pandang sendiri tentang HI. Nah, ini yang berusaha digali kan gitu. Nah, secara umum diakui bahwa masih belum ada perspektif khas dari Asia, itu belum ada, baik dari Cina, ya kan, di dalam buku Amitav Acharya tuh kenapa tidak ada teori HI Cina? Kenapa tidak ada teori HI Jepang? Kenapa tidak ada teori HI Islam misalnya gitu kan? Kenapa tidak ada teori HI Indonesia saat ini yang sedang kita bahas? Cuman ya ada upaya-upaya ya, karena dipaksa, dituntut untuk memberikan kontribusi dalam teori hubungan internasional. Masa sih di negara kita sendiri kita tidak punya gitu ya nilai-nilai lokal tadi gitu ya, atau tadi contohnya dari pengalaman sejarah Indonesia yang pernah dikuasai berbagai kerajaan besar, dan tentu mereka saling berinteraksi kan, gitu ya, negara-negara kerajaan-kerajaan besar ini saling berinteraksi satu sama lain, memberikan upeti misalnya, kemudian melakukan kerjasama, perdagangan internasional kan gitu kan, melakukan perdagangan, bahkan kemudian untuk meningkatkan keharmonian di antara sesama mereka, ada kawin, ada pernikahan kan gitu ya, saling mengirimkan misalnya putri mahkotanya, princess-nya lah gitu untuk dinikahi oleh pangeran dari kerajaan lain gitu.
untuk mempererat hubungan antara kerajaan-kerajaan tersebut gitu. Nah, kemudian dari budaya tadi, ya budaya. Tadi contohnya budaya Jawa. Budaya Jawa, ya mungkin si penulis yang di buku Amitav Acharya terlalu menekankan aspek perbedaan antara budaya Jawa dengan seberang. Tapi seharusnya dia lebih mengeksplor. Ini kritikan saya ya terhadap buku tulisan orang tersebut gitu ya. Jadi harusnya dia eksplor ya konsep-konsep Jawa yang bisa memberikan kontribusi bagaimana sikap seorang pemimpin Jawa ketika berhubungan dengan negara lain. Nah, itu sangat sedikit ya, sangat minim dituliskan di dalam buku tersebut gitu. Jadi nilai-nilai Jawa yang mana? Tadi bisa berkompromi. Nah, mungkin itu juga akhirnya Indonesia contoh nih ya, mungkin bisa dilihat dari konteks itu, Indonesia tidak terlalu bersikap tegas ketika misalnya budaya lokal itu diklaim oleh negara tetangga Malaysia. Contoh budaya kita batik misalnya, reok ya, reok Ponorogo atau apapun lah kayak gitu. Sama juga misalnya jamu. Jamu sudah diklaim oleh Jepang. Nah, Indonesia ini kan suka begitu ya. Nanti ketika sudah diklaim oleh negara lain baru kebakaran jenggot gitu ya kan. Padahal nilai-nilai itu gitu ya, itu kan bisa menjadi diplomasi gitu ya, nilai diplomasi sebetulnya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi sama juga dengan budaya seberang. Saya yakin kita di sini yang ada di dalam room ini kan datang dari berbagai etnis gitu ya. Berasal dari berbagai etnis yang berbeda. Nah, ada nilai-nilai tertentu dalam masyarakat Melayu misalnya kayak kami gitu ya. Itu juga selagi bisa ditahan ya, tidak usah memperbesar permasalahan kayak gitu ya kan. Budaya malu misalnya, itu kan bisa. Atau dari masyarakat Dayak seperti apa cara penyelesaian konflik yang ideal menurut tokoh setempat misalnya. Nah, ini kalau digali lebih dalam gitu ya, itu bisa menjadi perspektif HI khas Indonesia. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi bukan berarti kok kontradiksi antara yang Ibu katakan, tidak ada teori HI Indonesia, sulit untuk menciptakan teori. Sementara ada statement lain yang mengatakan bahwa perspektif HI Indonesia itu ada. Ya. Tapi cikal bakal gitu ya, teori HI Indonesia itu ada. Kalau dieksplor lebih dalam, kemudian dilakukan penelitian berulang-ulang, makanya saya tadi sebutkan teori berasal dari generalisasi. Ya kan, terhadap peristiwa yang sama secara berulang-ulang. Bisa saja kemudian peristiwa itu terjadi di tempat yang lain dengan aktor yang lain, tetapi dengan isu yang sama misalnya. Dan membuat pendekatan yang sama dalam penyelesaian masalahnya. Ya, contoh masalah konflik tadi. Jadi bisa disebutkan pendekatan resolusi konflik menurut masyarakat Dayak misalnya. Kan bisa seperti itu. Ya kan, dan itu bisa berkontribusi terhadap studi HI misalnya gitu. Atau ya dalam masyarakat Bugis misalnya kayak gitu ya kan, atau dalam masyarakat Banjar. Nah, ini jadi ini ya, untuk tugas minggu depan saya minta itu. Karena saya lihat beberapa contoh kuis juga ya di universitas lain itu berusaha memancing mahasiswa untuk mengeksplor budayanya sendiri, ya budaya dari masyarakatnya sendiri, dan dituliskan ya apa yang bisa diberikan, apa yang bisa dilihat sebagai dasar untuk membentuk perspektif HI Indonesia. Nah, sebetulnya bukan harus HI antar negara. Jadi kan gini ya, yang namanya aktor HI itu kan manusia kan. Meskipun ya individu kan gitu ya. Meskipun kemudian aktor HI itu ada organisasi internasional, ada negara gitu ya, tetapi isinya kan manusia-manusia semua. Jadi pada dasarnya kita hidup di dunia ini kan bagaimana mengatur interaksi antara sesama kita. Bagaimana caranya kita bisa hidup harmonis, tidak terlibat di dalam konflik. Bagaimana kerjasama antara kita itu saling menguntungkan satu sama lain. Nah, budaya
budaya dalam masyarakat kita ini pun gitu ya, bagaimana caranya menciptakan keharmonisan tersebut. Maka saya yakin dalam setiap budaya masyarakat di Indonesia ini ada sesuatu yang penting gitu ya, yang bisa kita pahami bersama gitu ya. Karena tidak semua kita nih paham. Nanti dari budaya Bataknya ada yang bilang Batak itu kan keras gitu, kayaknya suaranya besar terus kayak mau marah-marah aja gitu. Padahal tidak demikian juga kan. Pasti ada sesuatu yang baik di dalam masyarakat Batak seperti itu. Jangan salah, masyarakat suaranya mungkin gede gitu ya. Tapi laki-laki Batak itu dikenal sebagai penyayang gitu. Ya mungkin cara penyampaiannya mungkin bisa ini ya bisa beda sama yang Jawa gitu kan. Kalau orang Jawa kan aku tresno karo kowe mungkin kayak gitu ya kan. Kalau yang Batak mungkin beda lagi. Sayang kali aku sama kau, Dek. Pokoknya aku lamar aja lah kau. Kan kayak gitu ya. Nah, oke lah. Jadi begitu kira-kira materi kita untuk hari ini. Jadi untuk tugas minggu depan ya, itu tadi coba dieksplor dari budaya masing-masing apa yang terkait dengan hubungan antar manusia gitu ya. Moral, nilai moral boleh, nilai-nilai moral karena HI juga terkait dengan nilai moral itu seperti konstruktivisme misalnya gitu kan. Nah, atau misalnya dalam aspek ekonomi ya, perdagangan. Ya mungkin kalau yang Minangkabau misalnya, orang Padang kan dikenal sebagai yang jago berdagang gitu ya. Jago berdagang. Mungkin ada hal-hal yang menjadi kebiasaan orang-orang Padang ini kok bisa dia bertahan jadi pedagang. Kan kayak gitu ya kan. Nah, oke. Ada pertanyaan terkait tugasnya? Ibu, Ya. ini dibuat kayak mana tugasnya, Bu? Apakah kayak pernyataan biasa gitu, Bu, atau paper atau Jadi gimana? ini ya seperti tugas biasanya ada covernya pastinya kan diketik lah gitu ya, diketik di halaman depannya nama atau judul gitu ya. Judulnya apa? Misalnya budaya orang Padang misalnya apa namanya gitu kan, atau budaya Batak atau Bugis kayak gitu ya kan. Nama konsepnya itu apa gitu. Nah, baru nama, logo, NIM gitu ya. Seperti biasalah gitu. Baru di dalamnya penjelasan. Penjelasannya itu kalau mau rapi, sistematis ya pastinya ada pendahuluan, ya kan? Pendahuluan, pembahasan atau isi dan pembahasan dan kemudian kesimpulan. Nah, sebaiknya pun ada rujukannya. Rujukannya boleh dari googling gitu kan, atau dari interview dengan orang tua, misalnya gitu kan. Pak, Bu, misalnya ini ada begini-begini. Nah, mungkin dari cerita-cerita mereka, oh ini ada adat kita tuh seperti ini gitu ya kan, boleh. Ya, tidak semestinya harus dari buku-buku saja. Standarnya Ini Times New Roman ya. Times New Roman, font size 12, kemudian 2 spasi. Ya, gimana Herdi? Hilang dia. Ibu, ini individu atau kelompok, Bu? Individu. Oke, ini ada pertanyaan tadi ya saya dari Ayu Fatimah. Ya, orang Jawa lebih memiliki kepribadian yang memendam dibanding suku lain. Nah, hal ini bisakah Ibu menjadi alasan parpol yang ada itu menjadikan orang-orang suku Jawa sebagai kambing hitam di dalam perpolitikan? Kambing hitam di dalam perpolitikan itu gimana, Ayu Fatimah? Maksudnya tuh gimana, Ayu? Kayak gitu nggak boleh dijadikan apa sih sebagai kayak jadi boneka gitu nah Bu, dalam perpolitikan itu bisa nggak sih Bu? Dengan sifat orang Jawa yang tadi Ibu bilang memendam itu.
Kayaknya kalau kaitannya mungkin kurang pas ya gitu. Dimaksud memendam di sini adalah cenderung menghindari konflik. Jadi contohnya itu saya pernah buat penelitian ya, upaya penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur itu di antara kota atau kabupaten yang ada di Kaltim itu Balikpapan itu termasuk yang paling adem gitu ya, yang paling bisa penyelesaian konfliknya itu berjalan dengan baik. Ketika saya lakukan wawancara dengan kepala dinas sosial kalau nggak salah gitu ya. Jadi saya tanyakan mungkin faktornya, kayak beliau orang Jawa sih, saya nggak mau nyalahkan juga gitu ya. Faktornya Bu, di Balikpapan ini lebih banyak pendatang dibanding warga setempat katanya gitu. Dan orang Jawa Bu cenderung lebih bisa lebih bisa meredam kayak gitu ya kan konflik dibandingkan dengan mungkin etnis lainnya yang ada di Kaltim ini katanya gitu ya kan. Ya karena kita tahu sama tahu lah ya banyak sekali konflik yang melibatkan etnis. Nah, nanti kalau saya sebut nanti marah gitu ya kan. Tersinggung tapi enggak lah ya, namanya kita pembelajaran. Nah, gitu. Jadi orang-orang Jawa itu cenderung bisa meredam gitu ya kemarahan gitu, walaupun terlibat konflik tetap ada terlibat konflik, tetapi kemudian lebih memilih untuk menepikan ego masing-masing kayak gitu. Nah, kalau misalnya masalah dikambing hitamkan di dalam perpolitikan, saya yakin dia pasti tahu lah ya, kalau orang-orang yang terlibat di dalam partai politik sudah pasti tahu apa konsekuensi ketika melibatkan diri dalam dunia politik tersebut. Ya mungkin saat ini dia merasa aman-aman saja karena ada keuntungan yang diperoleh gitu ya kan, ada keuntungan yang diperoleh. Cuman saya nggak bisa memprediksi yang Ayu ini maksudkan siapa yang dikambing hitamkan. Jadi kasusnya itu yang bagaimana begitu ya kan, sehingga mungkin tidak terlalu menjawab pertanyaan ini gitu. Tapi yang namanya politik itu kan strategi ya, taktik untuk mencapai kekuasaan gitu ya kan. Jadi apapun bisa saja kemudian dilakukan. Nah, mengkambing hitamkan pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang itu sudah hal yang biasa ada di dunia politik. Gitu ya Ayu ya. Jadi bukan harus orang Jawanya, bukan harus orang Jawa, karena yang dikambing hitamkan ini ya banyak juga orang yang berasal dari luar Jawa kan gitu. Terima kasih Bu. Iya. Oke, mungkin itu ya. Ya, ini pertanyaan Cindy, tugasnya harus berdasarkan budaya masing-masing, Kamu atau boleh ambil dari suku lain, misalnya budaya Dayak begitu apa boleh Bu? Silahkan, kalau misalnya ada dari budaya masing-masing ya lebih bagus kan gitu ya. Jadi kan paham gitu memang dari sendiri gitu budaya, latar belakang budaya sendiri. Tapi kalau misalnya mau membahas dari budaya lain gitu ya, mungkin tapi kan nggak apa-apa juga ya Cindy ya, meskipun Cindy ini etnis Tionghoa gitu ya kan, tapi kan nah ini apa ya, kalau di Indonesia ini kadang-kadang dipanggil Cina juga. Cina itu kan merujuk kepada negara, etnisnya Tionghoa kan kayak gitu ya. Boleh aja sih ya, saya tidak akan memaksakan, tapi kalau misalnya mau bahas tentang kebiasaan etnis Tionghoa juga ada di istiadat, boleh juga gitu. Ya, Cindy. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini sudah pertemuan ke-13 ya kalau nggak salah ya. Nanti insya Allah hari Jumat kita ketemu untuk pertemuan ke-14 dan saya akan minta beberapa di antara kalian untuk menjelaskan tugasnya gitu. Ya, untuk kita diskusikan sama-sama. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup kelas pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.
Sudah di capture kah? Sudah di capture belum untuk bukti anunya, bukti kehadirannya untuk ke akademik? Silakan, siapa yang biasanya bertugas? Herdi biasanya, Herdi. Ibu, Ya, HI yang Lagi nggak ikutan pegang laptop, kemarin, Bu. Lagi nggak pegang laptop, lagi di HP ya, Zoom. nanti yang lain. Kenapa, Ade? materi THI Islam kemarin bisa di-share kau, Bu. Soalnya mau Oh ya, belum saya share ya. Nanti oke, saya edit dulu, saya singkat-singkat dulu lah, terlalu panjang-panjang. Sama nih yang kayak Indonesia nih, panjang sekali ya. Oke, silakan yang kelas A juga capture karena mungkin laporannya beda-beda ya, kelas A sama kelas B kan, ke akademik kan. iya, Bu, agak beda. Ya, silakan. Mana yang kelas A siapa nih yang bertugas? Yang pakai laptop. Ini, Bu. Ya, Eh, kasih tanda. bentar. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut, tahan. Slide kedua. 2, 3. Lagi, slide 3. 1, 2, 3. Terakhir, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Ya, kelas B nggak perlu kan? Siapa? Raul, pakai laptop kah Raul? HP, Bu. HP, siapa nih yang kelas B? Fikri? Sudah saya screenshot Bu barusan. Oh ya sudah kalau gitu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore, assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Oke. Terima kasih Bu.